Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Muhammad dan Farudin dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang akan menyampaikan materi mengenai pengumpulan pertama Al-Qur'an. Pada masa Nabi Muhammad SAW, wahyu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun dan dicatat oleh beberapa sahabat di berbagai media seperti pelepah kurma, batu, dan juga kulit binatang. Namun, pada masa itu belum ada usaha untuk mengumpulkan seluruh wahyu ke dalam satu mushaf tunggal. Setelah wafatnya Nabi SAW, banyak para sahabat yang menghafal Al-Quran gugur di dalam pertempuran Yamamah. Maka timbullah kekhawatiran dari sahabat Umar bahwa bagian-bagian Al-Quran bisa hilang jika tidak segera dikumpulkan. Kemudian Umar bin Khattab melaporkan kepada Abu Bakar, yang mana Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu menjabat sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW. Umar melaporkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq ragu karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Akhirnya Umar pun membujuk agar supaya Abu Bakar mengumpulkan karena pentingnya akan hal itu. Maka Abu Bakar pun menyetujui apa yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab. Tugas pengumpulan Al-Quran kemudian dipercayakan kepada sahabat yang bernama Zaid bin Sabit, di mana dia dikenal sebagai pencatat wahyu Nabi dan dia juga orang yang cerdas dan profesional dalam tugasnya. Kemudian Zaid bin Sabit mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar dari berbagai sumber dan menyeleksinya dengan ketat. Setiap bagian Al-Quran harus memiliki dua saksi yang memastikan bahwa ayat-ayat tersebut benar-benar berasal dari Nabi SAW. Zaid mengumpulkan ayat-ayat dari para sahabat yang hafal Al-Quran serta catatan tertulis yang ada. Misalnya pada bagian akhir surat At-Taubah yang hanya ditemukan pada sahabat Abu Khuzaimah. Setelah Zaid bin Sabit dengan teliti mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian setelah itu diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, kemudian mushaf tersebut disimpan oleh Khalifah Umar, yang mana dia menjabat sebagai khalifah berikutnya setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar. Kemudian setelah itu disimpan oleh putrinya yang bernama Hafsah, hingga nanti pada akhirnya mushaf ini akan menjadi salah satu referensi untuk kodifikasi mushaf pada masa Utsman. Maka setelah itu muncul perdebatan bahwa siapa sebenarnya yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Meskipun ada versi mayoritas yang mengatakan bahwa pengumpulan Al-Quran pertama kali terjadi di masa Abu Bakar, namun ada juga minoritas yang mengatakan bahwa pengumpulan Al-Quran pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan masih banyak minoritas yang lain, di antaranya
Ada juga yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Salim bin Ma'kil mereka adalah pengumpul yang pertama kali. Demikian pula dalam versi mayoritas, Umar dikenal sebagai penggagas intelektual pengumpulan pertama Al-Quran. Sedangkan Abu Bakar merupakan orang yang memerintahkan pengumpulan dalam kapasitasnya sebagai penguasa pada saat itu dan menunjuk pelaksana teknis serta menerima hasil pekerjaan berupa mushaf Al-Quran. Sementara dalam versi minoritas terdapat riwayat Az-Zuhri yang mengungkapkan bahwa ketika banyak kaum muslimin terbunuh dalam peperangan Yamamah, Abu Bakarlah yang justru mencemaskan akan musnahnya para qurra penghafal Al-Quran. Riwayat versi minoritas lainnya bahkan memangkas peran khalifah pertama dan meletakkan keseluruhan upaya pengumpulan Al-Quran di atas pundak khalifah kedua. Dalam riwayat ini dikisahkan bahwasanya suatu ketika Umar bertanya tentang suatu bagian Al-Quran dan dikatakan bahwa bagian itu berada pada seseorang yang tewas dalam peperangan Yamamah. Kemudian ia mengekspresikan rasa kehilangan dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Sehingga Umar adalah orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Di sini secara implisit disebutkan bahwa baik proses awal maupun proses akhir pengumpulan Al-Quran terjadi pada masa pemerintahan Umar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.